Shalom sahabat setia BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Berita Selamat Cari Dumah pada saat ini. Bersama saya Pikaris Januarita STH yang melayani di Calon Resort Sendawar, Kalimantan Timur, tepatnya di Jemaat GKM Maranatha Sekolah Jole. Baiklah, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya mulut dan bibir kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pada saat ini untuk mengawali aktivitas di pagi ini, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkati kami semua yang akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap sabda kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini saya hanya membaca di ayat yang ke-6 dan ke-7. Dengan judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tema khotbah kita pada saat ini yaitu hidup berakar dalam Kristus. Orang percaya adalah orang beriman kepada Yesus Kristus, tentunya menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan. Seperti halnya dalam nas kita pada saat ini. Sebagai jemaat yang sudah menerima Kristus, tentunya jemaat Kolose harus memiliki hidup tetap di dalam Kristus. Artinya mereka tidak boleh memiliki kepercayaan yang lain di luar Yesus. Jemaat Kolose harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Akan tetapi yang terjadi saat itu, jemaat Kolose sedang diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran di luar Kristus. Hal ini tentunya sangat menggoncangkan iman mereka, di mana pada saat itu mereka baru saja menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Paulus hadir mengingatkan mereka yang sudah mengenal dan menerima Kristus untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Paulus menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Yesus akan memiliki akar iman, sehingga mengalami pertumbuhan dalam iman. Berakar berarti tidak goyah dan kokoh. Seperti halnya pada pohon. Pohon akan menjadi kokoh, tidak akan mudah roboh. Ia akan tetap kuat ketika pohon memiliki akar yang kuat. Contohnya sama seperti pohon kurma yang sering dijuluki sebagai pohon tahan banting, karena mampu bertahan hidup dengan segala kondisi seperti tanah yang gersang, tandus, dan kering.
Bahkan pohon kurma kerap kali dihantam badai gurun. Kekuatan daripada pohon kurma itu ada pada akarnya. Tentunya untuk mendapatkan akar-akar yang kuat harusnya melewati berbagai proses. Petani kurma menanam biji kurma dengan cara meletakkannya ke dalam lubang pasir, lalu ditutup dengan batu. Nah, batu yang diletakkan pada benih pohon kurma ini akan membuat akarnya bertumbuh dengan sempurna. Dan setelah akar menjadi kuat, biji pohon kurma akan bertumbuh ke atas, bahkan bisa menggulingkan batu yang menekan di atasnya. Begitupun halnya dengan kehidupan orang percaya. Hendaklah selalu berakar di dalam Tuhan. Ketika kita berakar dalam Tuhan, meskipun badai hidup dan godaan menderu, maka iman kita kuat, kokoh, dan tidak akan goyah. Lalu bagaimana cara kita untuk hidup berakar dalam Tuhan? Tentunya dengan membangun relasi terhadap Tuhan, serta melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita, serta mewujudkan iman dalam perbuatan, sehingga melalui itulah kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tentunya nasihat Paulus ini berguna bagi jemaat Kolose. Mereka sedang terancam oleh ajaran-ajaran sesat. Tentunya bagi kita saat ini pun nasihat Paulus ini penting untuk kita pahami, penting untuk kita mengerti, dan sangat penting untuk kita terapkan. Karena satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber hidup dan dasar bagi kehidupan kita. Marilah kita tinggal tetap di dalam Dia. Jadilah pelaku firman Tuhan yang hidup dimanapun kita berada, sehingga melalui kita banyak orang-orang yang diberkati, dan kita pun dapat menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin untuk sabda firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas hari ini, terkhususnya buat perenungan firman yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan hidup kami sebagai orang percaya. Berikanlah kami iman yang teguh di dalam Engkau, agar iman kami tidak mudah goyah, kuat dan kokoh. Pegang kendali atas hidup kami Bapa, agar apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami pun menyerahkan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan dan pelayanan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.